Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Sa'adatud Darain, betul, yang saya hormati Bapak Imam, Bapak RT, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzul berarti turunnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa, mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah melewati separuh dari bulan Ramadan. Ada orang bilang, "Wih, ndak terasa ya. Kalau kita sekarang sudah separuh sudah bulan Ramadan." Nah, Bapak Ibu hadirin, memang waktu ini seolah-olah cepat berlalu. Kalau kita pikir-pikirkan, waktu itu memang berat. Ya, puasa siang hari, malam hari kita sholat tarawih, baca Quran, tidak tidur. Kalau kita pikir-pikir memang berat. Tapi selama ini tidak kita pikirkan, kita jalani, kita nikmati saja. Maka sampai sekarang sudah separuh perjalanan Ramadan kita tidak terasa. Maka memang benar ada orang bilang tidak terasa. Jadi kalau soal waktu tidak perlu kita pikirkan, kita jalani saja. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu yang punya angsuran, tidak perlu dipikiri, dijalani saja. Ya. Yang penting tiap bulan bayar. Kaget lambat laun lunas. Jadi tidak perlu kita pikirkan. Yang penting nikmati saja. Termasuk ceramah malam ni. Tidak perlu kita pikirkan berapa lama ceramahnya. Pokoknya kita yang nikmati sajalah. Kalau kita nikmati, insya Allah tidak terasa. Tapi kalau kita pikir-pikirkan, walamonian Ustaz tu ceramah, udah lama tu ngantuk, terawih 20, capek pula. Ibu capek, saya lebih capek lagi. Tegak lama kan, tambah lagi terus sampai keluh lidah baca Fatihah. Apalagi tadi gigi 4 kan. Itu. Jadi nikmati saja. Gitu Bu ya. Setuju Bu ya? Insya Allah saya tidak pula lama ceramah tu.
Ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sangat setuju. Setuju Pak ya? Saya kalau ibu sudah ikan sepat, ikan gabus tuh, saya kepengen nak jawab pula. Jawaban saya, ikan mujair, ikan seluang. Kalau sudah cair, saya pun pulang. Itu yang penting. Iyo. Bu, jangan seriusnya ya. Kita senang-senang be malam nih. Kalau serius-seriusnya udahlah, siang capek kan, malam capek. Pokoknya ibu tenang-tenang sajalah. Bapak-bapak, kalau nak ketawa-ketawa enggak apa-apa. Yang penting senang menjelang lebaran, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nuzulul Quran, kita malam ini memperingatinya. Kalau memperingati itu boleh duluan, boleh belakangan, namun memperingati tidak harus mesti tanggal 17 Agustus pula. Tidak mesti harus tanggal 17 Ramadan. Namanya memperingati. Apa maksud dan tujuan kita memperingati turunnya Al-Quran ini? Dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Waja'aka fi hazihil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, kami ceritakan kisah masa lalu dalam Al-Quran. Cerita para nabi, cerita para rasul, cerita orang-orang terdahulu. Untuk apa? Nusabbitu bihi fu'adak. Untuk memantapkan hati kita. Gitu. Artinya apa? Di hati itu supaya iman kita mantap gitu. Halo. Jangan bercakap. Kalau bercakap saya berhentilah. Ya gantian ya. Lihat ke sini, lihat ke sini. Ya paling 15 menit. Nah, Bapak Ibu hadirin, jadi kita datang, duduk setelah sholat tarawih, biasanya kita balik langsung ngejar kolak. Tapi kita duduk dulu sebentar dalam upaya apa? Nusabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan hati kita. Sebab di dalam hati itulah bersemayamnya iman kita. Iman ini yazidu wa yanqus, naik dan turun. Kadang naik iman kita, kadang turun. Maka untuk memantapkan iman itu, kita harus mendengarkan cerita-cerita para nabi. Yang kedua, waja'aka fi hazihil haq, mendatangkan kebenaran. Karena diceritakan masa lalu, lalu dibuktikan dengan hasil penelitian zaman sekarang. Oh, ternyata benar. Cerita Nabi Nuh alaihi salam. Mana anak-anak suaranya tuh ribut bunyinya. Jangan bercakap. Kalau bercakap sudahlah berhenti gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran cerita Nabi Nuh sampai sekarang diteliti. Oh ya, memang ternyata benar. Waja'aka fil haq wa mau'izatun, sebagai pelajaran bagi kita sekarang ini. Cerita masa lalu, apalagi peristiwa turunnya Al-Quran, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kenapa? Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dapat wahyu, belum turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad risau hatinya. Karena melihat masyarakat ketika itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan.
Bodoh bukan berarti mereka tidak pintar. Orang Arab sudah pintar, Pak, masa itu. Tapi bodoh jahil maksud di situ adalah dari segi kejahatan mereka yang luar biasa. Di mana lahir anak perempuan, suatu kehinaan ketika itu, dikubur hidup-hidup anak perempuan. Maka yang paling bersyukur dengan turunnya Al-Quran ini adalah kaum perempuan. Karena dengan Al-Quran Allah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Disebutkan An-Nisa Imadul Bilad. Perempuan sebagai tiang negara. Ini adalah bermaksud mengangkat harkat dan martabat manusia yang bernama wanita. Wanita ketika itu menjadi trofi bergilir. Ya Bu, ya Bu. Tuh malam pertama si A yang pakai, malam kedua si B yang pakai, malam ketiga si C yang pakai. Jadi perempuan bagaikan trofi bergilir. Siapa saja mau pakai itu perempuan. Setelah turunnya Al-Quran, diatur bahwa tidak boleh menghina perempuan. Perempuan diangkat apabila ingin mempunyai kemauan terhadap perempuan, harus wajib menikah. Dalam situasi seperti inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarganya, naik ke atas bukit. Di sana ada Goa Hira. Maka di sanalah Nabi Muhammad bertahanus, menyendiri, kata orang Indonesia bertapa. Menyendiri malam-malam, gelap. Kalau gitu sekarang enak ada listrik ya Bu ya. Waktu itu tidak ada listrik. Di atas bukit, jauh dari kota Mekah. Jauh itu Goa Hira di atas. Malam-malam, bintang-bintang, bulan, sepi dan sunyi. Dan ketika malam itu datanglah malaikat Jibril. Ya, dengan membawa surah pertama yang diturunkan ketika itu, ya, yang juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang sudah ditetapkan. Ada yang menyebutkan malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Datanglah malaikat. Nabi Muhammad sendiri ketika itu direkub dari belakang. Sehingga saking kuatnya, ya, dipeluk Nabi Muhammad dari belakang. Entah siapa-siapa, orangnya tinggi besar dan nampak, dipegang dari belakang. Saking sesak napas Nabi Muhammad, saking kencangnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, Iqra, Iqra, sampai 3 kali. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra, ma ana biqari, baca. Kemudian lalu dituntunlah, dibimbinglah Nabi Muhammad. Inilah surah pertama, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itulah yang bernama wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini, inilah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna yang bisa kita tangkap di sini, Bapak Ibu?
Kalau sudah masyarakat sudah tidak lagi harmonis, kalau masyarakat sudah tidak lagi bagus, banyak fitnah, maka tinggalkan masyarakat itu, maka kita menyendiri. Untuk apa? Menyelamatkan keimanan kita. Itulah yang dicontohkan baginda Rasulullah ketika itu. Nah, yang kedua, hikmah yang turun kepada Rasulullah, Iqra, baca. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan membaca itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita, apalagi kepada anak-anak. Bab anak-anak sekarang ini kalau kita melihat, apalagi generasi milenial. Generasi milenial itu adalah generasi yang lahir tahun 80-an dan tahun 2000-an. Itu generasi milenial. Kenapa disebut generasi milenial? Mereka itu generasi yang lahir ketika maraknya perkembangan teknologi. Dulu kita yang lahir tahun 60-an, 70-an, susah kalau kita nak ngomong dengan orang jarak jauh. Sekarang enak saja. Bahkan sekarang kita ngomong jarak jauh. Nah, saya kalau nak ngomong dengan anak saya di Mesir, sekarang anak saya di Mesir, kapan nak baik? Ngomong langsung. Nah, apa kabar? Langsung bicara. Langsung melihat wajahnya. Itulah teknologi hebatnya sekarang nih. Coba zaman dulu, kapan dia berangkat? Nah, wallahu a'lam. Ya, tidak bisa ngomong lagi. Pas dia pulang baru dapat ketemu. Kalau sekarang, tiap hari ngomong. Makan sahur, ngomong. Itu teknologi. Nah, maka mereka ini disebut generasi milenial. Generasi milenial ini, bapak-bapak, adalah generasi harapan bangsa. Ya. Tapi ternyata generasi ini, bapak-bapak, kenyataan yang terjadi, fenomena yang berkembang hari ini adalah generasi yang setiap hari berselancar di internet. Tiap hari main internet anak-anak sekarang. Betul tak, Bu? Kalau tidak pakai internet, wah, tidak ada. Bahkan kalau dia tidak sholat, tenang-tenang saja. Tapi kalau tidak ada kuota HP, sibuk. Betul tidak? Kita orang tua repot. Kalau dulu yang namanya sekolah, tidak boleh bawa HP, tidak boleh main HP. Kalau sekarang malah disuruh pakai HP. Nah, gitu. Ini generasi milenial. Maka akibatnya yang terjadi, Bapak Ibu, terjadilah generasi yang malas. Malas buka buku. Malas baca buku. Kenapa? Kalau ujian langsung saja ketik di Mbah Google. Semua permasalahan ada di sana. Malas bermasyarakat, malas gotong royong, malas masak, apalagi ibu-ibu milenial. Malas masak. Kenapa? Karena cukup ketik saja di store, apa namanya tuh? Langsung saja pesan makanan. Langsung datang ketika itu juga. Mau pesan bubur kacang, ada. Udah perlu masak lagi. Jadi timbullah generasi yang malas. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Inilah. Nah, ketika kita dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Ini adalah hikmahnya supaya menjawab persoalan-persoalan ketika itu.